setelah membaca doa, ambil apa yang pendek itu Kak? Ambil bangku ya. Di sini aja. Ya. Ya apa-apa, gabungkan aja. Ya, Ibu Oke. Ini Ibu nanti bisa baca salin doanya ya. Kalau doanya disalin. Nanti kita mulai membaca doa 3 kali. Langsung nanti saya bilang kita mulai dengan kalimat sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita belajar mulai di detik ini sampai ke atas Ibu, segala sesuatu diawali dengan kalimat Bismillah. Ya Bu ya, diamalkan. Mau masak, mau apa segala baca Bismillah. Insya Allah berkah. Segala sesuatu mau disambung aja, mau langsung Bismillah aja nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka apa segala tuh baca Bismillah. Diawali dengan kalimat Bismillah, diakhiri dengan kalimat nanti Alhamdulillah, gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak paham nanti bisa di WA, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Mohon maaf, selanjutnya Ibu siapa Bu? Ikroknya Cik, bocor Cik. Ibu siapa? Cik. Nama panggil kau nama asli boleh? Ikrok. Ibu Nurul. Ibu Nurul. Dari dasar sama sekali nggak bisa, apa yang sudah pernah? Pernah ngaji seberang di Sengaja Selatan? Tidak di sini Sepatu Selatan. Sepatu Selatan. Kalau di Sepatu Selatan sudah pernah sama Ustaz siapa? Ini aja. Sudah pernah tapi sudah sampai di kelompok berapa? Tetap di kelompok 1. Alhamdulillah. Ini Bu ya, yang sudah-sudah kalau sama saya, yang sudah-sudah Bu, alhamdulillah sama saya itu kalau memang kita rutin itu tahap pertama paling cepat seminggu, tahap kedua paling cepat 2 minggu, tahap ketiga paling cepat sebulan, yang normalnya 3 bulan. Ibu tergantung penangkapan ibunya. Dan bisa yakin secepatnya 3 hari bisa. Dan secepatnya lagi 3 jam bisa. Itu kembali ke ibunya. Karena segala sesuatu tergantung niat. Kalau ibu niat benar-benar, yakin saya 3 jam bisa. Paling lambat, yang paling cepat 3 hari. Insya Allah bisa. Tergantung niat. Nah sekarang sejauh mana niat kita? Nanti sedikit saya kasih gambar. Oh gampang ya, pasti itu Ibu. Yakin saya pasti jawabannya. Oh gampang. Karena kalau kita tergantung prasangka hambanya Allah. Kalau prasangka kita baca Al-Quran belajarnya susah, akhirnya jadi susah. Tapi kalau kita merasa gampang, insya Allah pasti mudah seperti itu. Jadi mulai detik ini ada perbedaan. Jadi mulai detik ini, mulai detik ini berprasangka mudah, gitu ya. Karena tergantung prasangka kita. Susah banget ya. Ya benar susah ya. Tapi kalau kita yakin ini mudah, tinggal tergantung ibunya. Mau yang target 3 jam, mau yang target 3 hari, mau yang target seminggu, tergantung ke ibunya. Juga udah saya kasih gambaran. Kalau saya, nah insya Allah bisa ini. Paling lambat 3 hari saya harus bisa. Insya Allah bisa. Tidak ada kalimat tidak bisa. Tergantung niatnya kita dulu ya. Apalagi kayak ibu udah setahun masih ikhlas 1. Alhamdulillah. Tapi jangan khawatir ya. Kita mulai Bu ya. Nanti kalau mau perlu ditulis, tapi yang jelas difokuskan dulu dilihat apa yang saya tulis ya. Kita mulai nanti apa yang saya tulis nanti diperhatikan. Nggak paham bertanya ya. Yang penting satu syaratnya jangan malu bertanya. Dan yang kedua pasangkan niat lillahi ta'ala karena Allah, segala sesuatu karena Allah. Ya, kita mulai ya, bisa Bu ya. Kita mulai. Oke. Kita baca doa bersama-sama, Ibu lihat sama-sama doanya, lalu kita baca doa bersama ya. Angkat tangan, kita baca doa bersama ya. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperhatikan di depan. Kalau perlu ditulis ditulis, kalau enggak intinya dipahami dulu. Ya. Kita mulai ya. Intinya membaca Al-Qur'an itu ya tidak ada kalimat sulit ya. Tergantung niat kita ya. Di dalam Al-Qur'an itu Bapak ya. Di dalam Al-Qur'an itu kita garis besarnya ada 4. Ibu ya, yang pertama namanya pengenalan huruf. Apa Bu? Pengenalan huruf. Ini yang pertama. Yang kedua, pengenalan baris. Apa Bu? Pengenalan mohon maaf ya, tulisan saya terlalu bagus Bu ya. Yang penting bisa dibaca ya. Pengenalan baris. Yang ketiga, pengenalan tanda baca. Apa Bu? Tanda baca. Terus yang terakhir, pengenalan huruf, pengenalan baris, pengenalan tanda baca. Baru yang terakhir itu ada namanya penggabungan, Bu ya. Baru pengenalan penggabungan antara huruf, baris dan yang lain-lain itu selanjutnya ya, penggabungan, Bu ya. Penggabungan. Nah, hanya 4 ini yang dikotak-atik di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, pengenalan huruf. Huruf di dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Kenapa seperti itu? Nah, perhatikan Bu. Kita mulai. Huruf pertama itu ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, ain, alif, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, kenapa bisa ada 28, 29? Karena lam alif ini, lam alif adalah gabungan huruf lam dan alif. Paham Bu ya? Huruf lam alif ini gabungan antara huruf lam dan alif. Alif ini sama hamzah sama, Ibu ya. Jadi ini jadinya seolah-olah nggak dipakai, jadi ada yang bilang 28, ada yang bilang 29. Paham kira-kira Bu? Paham? Ya. Kenapa 28? Karena lam alif ini dianggap lam dan alif digabung. Lam alif hamzah ya. Paham Bu ya? Nah, baris itu nggak banyak, hanya ada 3. Baris atas bersuara A, baris bawah bersuara I, baris tengah bersuara U. Susah nggak Bu menghafalnya? Nggak susah kan? Baris atas pasti bersuara A, baris bawah pasti bersuara I, baris tengah pasti bersuara U. Hanya itu yang kotak-kotak dalam Al-Quran. Tanda baca nanti ada yang namanya tanda bulat seperti ini, itu tanda sukun. Sukun itu apa maksudnya? Huruf aslinya. Ba jadi abu, huruf aslinya. Terus ada tanda yang begini, ada tasdid namanya. Itu atas itu maksudnya apa? 2 huruf yang digabungkan. 2 huruf yang digabungkan. Contohnya ba sama ba, ya. Digabungkan 2 huruf. Jadi orang Arab nggak mau, akhirnya dihapus 1, diganti tanda tasdid. Itu Bu yang sering ketemu di dalam Al-Quran. Kalau yang namanya nanti
panjang begini itu matematika itu nanti nomor sekian. Yang penting kita kenal dulu. Sudah kenal bisa baca baru kita nanti lari ke penggabungan dan tajwid dan segala macam. Itu Ibu. Intinya kita kenal huruf, kenal baris, kenal tanda baca pasti bisa. Nah, sekarang misalkan kalau mau dikajar pengenalan huruf, insya Allah Bu, mengenalkan huruf ini kalau memang kita benar-benar niat 1 jam juga insya Allah mungkin bisa. Tergantung nih niat. Nah, pengenalan baris masa harus 1 jam mengenalkan ini kan enggak kan Bu ya? Mungkin sebentar saja kan? Nah, pengenalan tanda baca. Oh, bulat ini pasti sukun. Oh, yang seperti ini pasti tasdid. Kan tidak ada kalimat sulit kan Bu kan? Nah, balik dulu Pak ya. Aman. Ini dari saya dimatikan. Siap aman. Ya. Oke Bu ya, paham aja kan? Nah, sekarang pengenalan huruf. Ini kalau aslinya alif, ba, ta, sa, huruf aslinya. Tapi kalau sudah kita kembali ke berbaris atas, berarti bersuara a. Pasti Bu ya? Jadi nggak usah ragu. Kalau udah bentuknya seperti ini berbaris atas pasti bersuara a. Nggak usah khawatir. Mau bentuknya bagaimana? Yang penting bentuknya garis tegak lurus berbaris atas pasti bersuara a. Itu aja. Tekankan. Nah, terus kalau berbaris bawah pasti bersuara apa Bu? I. Baris bawah pasti bersuara i. Nah, jadi mau bagaimana bentuknya pasti bersuara i. Nah, kalau doma seperti ini kayak huruf waw, doma pasti bersuara u. Hanya itu yang kita ingat. Baris atas pasti bersuara a, baris bawah pasti bersuara i, dan baris doma pasti bersuara u. Nah, kalau yang tasdid itu 2 huruf yang digabungkan. 2 huruf apa aja yang digabungkan. Jadi orang Arab nggak mau artinya dihapus, salah satunya dipindahkan jadi huruf jadi tanda tasdid. Nah, kalau ini huruf sukun, huruf aslinya. Misalkan ini a dengan ba digabung. Jadi abr, huruf aslinya abr. Nah, kalau misalkan ta dengan ini sukun, tas, huruf aslinya alif, ba, ta, sa, tas. Nah ini nanti kalau kita sudah kenal dengan huruf, nah coba kita kenal huruf. Huruf ini Bu gampang ya Bu ya, cara mengenalnya. Sementara kita ada nada, mungkin yang pernah dengar yang sering banget kita dengar di ini. Coba Ibu dengar dan ikutin saya nanti ya. Ini semuanya kita pakai bersuara A, ya. Coba Ibu dengar. Abata saja ho, abata saja ho, abata saja ho. Insya Allah pernah dengar Ibu ya, gitu kan? Nah, coba 1, 2, 3. Abata saja ho, abata saja ho, dada roza sasyaso, dada roza sasyaso, dada roza sasyaso, doto zo ago fako, doto zo ago fako, kalamana wahaya, kalamana wahaya. Kan nggak sulit itu ya. Yang penting tergantung nih. Coba kita ulangin pelan-pelan dan dihayati benar-benar Bu. Dan sembari dipahami setiap bab pasti titiknya 1 di bawah. Tidak mungkin tidak. Mau kayak mana bentuknya? Misalkan bentuknya lurus begini aja, gini nggak masalah. Namanya kaligrafi macam-macam. Intinya kalau seperti ini titiknya 1 di bawah pasti huruf ba. Kalau titiknya di bawah di atas 2 pasti huruf ta. Kalau di bawahnya 2 pasti huruf ya. Intinya seperti itu. Diingat hanya bentuk titiknya. Seperti itu aja Bu. Dan semua ini rata-rata pasangan. Tuh dengan zo. Kalau to nggak pakai titik. So titiknya 1 di atas. Hanya itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau misalnya di rumah coba dipahami mana-mana yang sama. Batasa kan sama semua kan Bu ya. Bentuknya sama kan? Sama ya kan sama. Hanya bentuk di titiknya. Kalau ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, ya titiknya 2 di bawah, sa titiknya 3 di atas. Dan ini juga sama. Ya ha ho. Ja titiknya 1 di bawah, ha nggak pakai titik, ho titiknya 1
bersuara A. Nggak usah ragu. Apapun ceritanya, setiap berbaris atas pasti bersuara A. Setiap berbaris bawah pasti bersuara I. Setiap berbaris bawah pasti bersuara U. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, tinggal sukun. Sukun berarti apa? Berarti huruf yang aslinya. Huruf asli. Nah, terus tasdid. Apa tasdid? Dua huruf yang digabungkan. Dua huruf yang digabungkan. Huruf apa aja yang penting digabungkan jadi dua. Orang Arab yang mau seperti ini, akhirnya dihapuslah salah satunya, akhirnya diganti dengan huruf dengan tanda tasdid. Dua huruf yang digabungkan. Huruf pertama sukun, huruf kedua hidup sesuai dengan barisnya. Huruf pertama pasti sukun, pasti mati. Huruf kedua sesuai dengan barisnya. Kalau baris atas pasti bersuara A. Jadi misalkan A ini kan ada. Kalau bersuara baris bawah bersuara I, addi. Kalau bersuara domah berarti U, addu. Tapi orang Arab yang seperti ini akhirnya diganti dengan tanda tasdid. Mungkin agak paham nggak kira-kira? Kalau belum paham jangan sungkan, tanyakan. Intinya pengenalan huruf, pengenalan baris, tanda baca baru kita gabungkan. Kalau kita udah paham huruf, contoh misalkan huruf apa aja. Contoh misalkan kita mulai gabungkan, misalkan ini ada huruf ba, ini ada huruf jim, misalkan kita bikin ya. Nah, terus ini misalkan ada huruf mim, misal ya. Nah, tinggal kita bariskan, misalkan baris atas, baris bawah, baris atas, baris domah. Kira-kira itu bisa baca nggak? Ba berbaris bawah bersuara I, berarti bi. Jim berbaris atas bersuara ja, berarti bija. Mim berbaris domah berarti mu. Bija. Tidak ada kalimat sulit itu. Yang penting kenal huruf, kenal baris dan kenal baca, pasti bisa baca. Nah, kalau sudah bisa baca, baru nanti kita mulai ke tajwid, ke makhraj. Nah, itu baru Bu. Jadi belum apa-apa kita ke tajwid, ke makhraj ya susah. Yang penting harus kenal huruf, baris, tanda baca, baru kita gabungkan. Insya Allah tidak ada kalimat sulit. Mungkin bisa tercerna Bu ya. Insya Allah bisa ya. Jadi saya yakin kalau ibu sudah paham, dengan waktu mungkin ibu terserah mau 3 hari beberapa, nggak mungkin ini ikro 1 aja, pasti bisa langsung ke ikro 2 dan 3 bulan. Kenapa? Di ikro ini hanya penekanan aja. Intinya hanya di sini, kenal huruf, baris, tanda baca, baru ditekankan di ikro itu ulang-ulang. Seperti itu. Tergambar nggak kira-kira? Tidak ada kalimat sulit. Insya Allah paham Bu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi semuanya itu Allah tergantung prasangka hambanya. Belum apa-apa kita susah banget aja baca Quran. Udah akhirnya susah. Tapi kalau kita yakin Allah kasih kemudahan, tidak ada kalimat sulit. Insya Allah bisa. Nah ini Bu. Kan gampang aja kan Bu ya. Masa harus sampai 1 tahun pengenalan huruf? Kan nggak mungkin Bu ya. Nah, tergantung ilmunya. Mau target yang mana? 3 jam, seminggu, dan selanjutnya tinggal ilmunya. Nah, sekarang harus ada target. Pengenalan huruf saya kira berapa lama ya? Nah, tinggal kita punya target. Bang, saya minimal harus misalkan sekian lama. Harus digabung-gabungkan Bu yang sama-sama. Tinggal ditekankan dengan titik. Nah, kan sama semua kan Bu? Sama kan? Ba, ta, sa, sama ya. Kan sama bentuknya kan? Hanya bentuk di titiknya. Yakin yang namanya ba tidak mungkin titiknya di atas, pasti titiknya di bawah. Kalau titiknya di atas bukan ba, berarti apa? Nun. Nah ini. Nah itu harus kita tinggal kita seperti itu aja. Nah terus misalkan to nggak mungkin pakai titik. Yang pakai titik adalah zo, dal tidak pakai titik, zal pakai titik. Nah itu yang perlu kita pahami dan kita tekankan. Kalau sudah paham, baru baris. Baris atas pasti bersuara A, baris bawah pasti bersuara I, baris bawah pasti bersuara U. Nggak usah ragu. Mau gimana bentuk hurufnya? Kalau setiap berbaris bawah pasti bersuara I. Mau bagaimana bentuknya? Kalau setiap berbaris atas pasti bersuara A, setiap domah pasti bersuara U. Nah itu. Ada yang susah nggak kira? Tidak ada yang susah. Yang susah itu karena kita berprasangka susah ya. Akhirnya susah. Allah tergantung
innallaha apa namanya? Allah nur, nurullah la ilaha. Jadi Allah itu cahaya dan tidak senang kepada yang bermaksiat. Jadi saat kita mempelajari Al-Qur'an ini, kita hindari kalimat kotor, apa itu kita hindari. Karena kalimat Al-Qur'an ini adalah nur, cahaya. Cahaya Allah ini tidak akan dikasih kepada orang yang bermaksiat. Itu kita hindari. Mohon maaf, mata-mata yang agak kemana dan bibir ini, mohon maaf bibir itu agak merupinya dikurangi dulu saat mempelajari Al-Qur'an. Insya Allah. Coba saya tanya dengan ibu siapa tadi? Ibu Nurul. Kira-kira pengenalan huruf ibu butuh waktu berapa lama? 16 hari aja. Nah, subhanallah. Nggak nyampe sebulan kan bu kan? Insya Allah bisa kan? Dari nol kan? Nah, pengenalan huruf baris. Kira-kira butuh berapa lama bu? Mungkin nggak sebulan? Nggak mungkin kan? Seminggu mungkin nggak ya? Nah, kan tergantung kita, ya kan? Nah, tanda baca yang sukun ada tanda bulat seperti ini. Nah, ini dua huruf yang dibaris yang digabungkan tasdid kan tidak terlalu sulit kan? Ya kan? Nah, setelah paham ini baru kita gabung-gabungkan sendiri. Nah, kita itu. Itulah gunanya itu untuk mengulang-ulang menggabung-gabungkan. Yang penting kita paham dulu. Intinya kita paham dulu. Oh, huruf saya udah kenal. Baru mau dibaca di mana juga, insya Allah pasti bisa. Yang penting kita ingat, hurufnya huruf ini, barisnya baris ini, pasti bersuara ini, gitu sudah. Gak usah khawatir. Nah, kalau misalkan kurang paham, tinggal kita bertanya lagi. Malu bertanya ya kita lama bisa ibu. Yang penting kita nanya lagi. Mungkin ke WA saya atau ustadznya bisa. Ya, coba saya tanya. Ada kalimat sulit bu? Insya Allah tidak. Jadi tolong sampaikan ke ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran, sampaikan ke mereka bahwasanya mempelajari Al-Quran itu tidak ada kalimat sulit. Kenapa bisa sulit? Karena tidak mau mencoba. Kalau sudah mulai mencoba seperti ini, saya yakin pasti bisa. Tergantung kembali ke ibunya mau berapa lama ibu bisa. Dan saya pribadi tidak bisa memaksakan, bu harus 3 jam, nggak bisa. Tergantung ke pribadi masing-masing. Dan itu tidak ada alasan, waktu nggak bisa, mau tidur mau apa kan bisa aja. Tergantung niat kita. Sebelum tidur ambil wudhu, baca-baca bisa. Nggak paham tanya sama saya, ibu saling bertanya, nggak apa-apa. Ibu bertiga saling bertanya, misalnya tukar WA, nggak apa-apa. Kemarin apa ya? Ini apa ya? Nggak apa-apa. Kan kita memang sama-sama belajar, kan? Itu jangan sungkan. Kalau kita mau bertanya, ya susah, kita nggak bakal bisa. Jadi mohon maaf, mulai detik ini tanamkan di hati tidak ada kalimat sulit untuk mempelajari Al-Quran. Semua itu Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita mengatakan sulit ya sulit, bukan begitu saja. Kalau kita sulit, akhirnya sulit. Nah, coba saya tanya ibu kira-kira untuk memahami ini mungkin nggak butuh waktu 3 bulan? Nggak mungkin kan? Mungkin bisa sebulan, dan mungkin bisa cepat lagi, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, tergantung kepada ibu. Yang penting kumpulkan dulu, yang hampir-hampir sama kumpulkan, ya. Ba, ta, sa, nun, ya, kumpulkan dan dipahami. Ba, titiknya di bawah, nun, titiknya di atas, ta, titiknya di bawah, di atas, dipahami. Sudah paham, baru masuk-masukin ke huruf. Ke baris, terserah mau baris apa aja, disebarkan aja, misalkan baris bawah, baris atas, baris roman, baris bawah, apa baru kita baca sendiri. Baris bawah pasti bersuara bi, ta berbaris atas pasti bersuara ta, sa berbaris roman bersuara u, bi ta su, bi ta su. Misalkan kita ganti dengan sukun. Ini pastinya berarti bit su. Kan tidak ada kata sulit, bukan? Gampang aja kan? Nah, tinggal misalnya ngomong apa aja, Mbak, nanti kalau udah paham, tinggal dicoba-coba sendiri aja. Ya, itu salah satunya di ikro ini, ditekankan lagi ikro seperti ini. Ya. Nah, jadi intinya apapun kalau kita sudah kenal, tidak ada kalimat sulit. Nah, ini.
setahun Bu? Nggak mungkin kan Bu? Nggak mungkin kan? Nah kayak ibunya katanya ikut satu tahun, ya kan? Karena belum tahu caranya. Nah kalau udah tahu caranya, mungkin nggak setahun Bu? Nggak mungkin kan? Nah kita betul-betul kan mungkin sebulan, 2 bulan tergantung ibunya. Dan saya juga tidak bisa paksakan harus sekian lama, nggak bisa. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya hanya memberikan jalan, kembali ke ibunya masing-masing. Mungkin kalau nggak paham boleh bertanya ke saya atau ke rekan-rekan yang lainnya bersama atau ke ustaznya juga. Seperti itu. Intinya mohon maaf ini program saya dan saya pernah praktekkan langsung. Alhamdulillah di Sangatta ada suami istri Bu. Pertama kali saya di Sangatta ada datang ke rumah saya langsung. Namanya Mas Halim. Dia kerja di pemadam kebakaran. Dia datang ke rumah suami istri. Pak Ustaz mohon izin katanya. Kenapa? Saya suami istri dari nol nggak bisa baca Quran. Saya minta tolong bantu. Saya bilang ini niat semata-mata karena Allah atau karena apa? Ya, kalau semata-mata karena Allah beda. Baiknya gimana? Kita yang rumah apa saya sama kita? Kalau bisa kalau saya di rumah oh ya. Saya targetkan insya Allah paling lama 3 bulan. Saya bilang harus bisa. Saya gitu kan paling lama 3 bulan harus bisa. Bisa kan Pak Ustaz? Insya Allah saya bilang maksudnya tergantung niatnya. Saya bilang nggak nyampe 3 bulan suami istri sudah bisa melakukan dan sama sudah lancar. Tetap saya pakai intro, tapi tinggal penekanan aja nih. Yang penting pengenalan ini saya kasih pengenalan ini. Udah kenal ini, udah nah sudah mulai paham di intro, baru saya tekankan di tajwid. Nah udah saya tekankan di tajwid nanti baru makhraj. Kalau makhraj nanti Bu tidak ada kalimat sulit, ada metode makhraj saya. Insya Allah paham aja nih Bu ya. Coba ditulis sudah. Coba ditulis sebentar biar tahu nanti bisa diulangi di rumah. Yang pertama pengenalan huruf, pengenalan baris, perkenalan tanda baca dan penggabungan. Coba ditulis biar paham. Nanti tinggal dicoba di rumah. Allah kan sederhana banget ya. Insya Allah sederhana aja ya. Iya. Memang bagaimana penekanan Betul. Insya Allah. Ya itu kadang suka bingung. Nah, kalau gak bingung siapapun Insya Allah bisa. Yakin bisa. Karena tinggal menekan aja dengan memberikan motivasi aja. Ya contoh kita aja seperti mengenal huruf baris. A itu masa harus satu minggu, masa harus 1 bulan kan? Iya. Saya sebenarnya kan nggak terlalu ini kan. Kembali ke kita ini aja. Yang mana? Gimana? Kurang bisa. Oh, harus pakai kacamata. Oh, nggak bawa kacamatanya? Oh iya, kalau nanti bisa lihat temannya aja, lihat ibunya, ibu yang sudah paham, ditulis, nanti disampaikan ke temannya di Ini saya catat. Cari tanya aja, nanti kalau nggak paham tinggal tanya ke Ustaz bisa. Tanya ke Ustaz. Kalau nggak paham nanti tinggal nanya aja. Bisa aja. Intinya paham dulu. Kalau sudah paham, tinggal praktiknya di rumah. Nggak paham lagi tanya ke Ustaznya juga bisa. Atau mungkin WA ke saya juga bisa. Intinya paham dulu. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau kira paham, kalau sudah paham baru kita lari ke makhorijul huruf. Pahami huruf apa aja, baris apa aja, tanda baca apa aja, baru digabungkan. Kira-kira bagaimana? Tidak paham bertanya. Jangan sungkan kalau nggak paham ditanyakan.